Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelva Lusvan Najmi, NIM 3301421043, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Sanggas Karan. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian kompas, membidik 3 sudut menggunakan kompas, jenis-jenis peta dan memberi contoh gambar peta, menjelaskan jenis-jenis tanda jejak dan contoh tanda jejak. Karena saya tidak memiliki kompas asli, saya akan menjelaskan bagian-bagian kompas menggunakan gambar kompas yang telah saya unduh di Google. Ini adalah gambar kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah mata angin. Di sini terdapat alat ibu jari atau tempat ibu jari atau alat penggantung yang dapat digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Lalu di sini disebut dial. Dial yaitu permukaan kompas di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Jadi di dial ini, di sini terdapat arah-arah penunjuk dan besaran-besaran derajat serta angka-angka yang tertera di sini. Yang menandakan arah panah ini yaitu north atau utara, yang ini east atau timur, yang ini south atau selatan, yang ini west atau barat. Di sini terdapat tutup dial yang di tengah-tengahnya terdapat visir. Visir yaitu lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Seperti ini, lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Lalu di sini terdapat kaca pembesar, yaitu gunanya untuk membaca angka atau derajat kompas. Di sini terdapat garis sasaran bidik dan jarum penunjuk untuk menunjukkan arah utara magnet. Tutup dial ini memiliki 2 garis bersudut 40 derajat. Itulah bagian-bagian dari kompas. Jika menggunakan kompas pada HP, di sini tanda ini sebagai arah panah. Di sini juga terdapat arah-arah mata angin. Nih, di sini terdapat garis ini menunjukkan barat dengan derajat 292 derajat. Jika menggunakan HP harus diletakkan pada bidang datar. Sampai 0 derajat. Saya akan menjelaskan jenis-jenis peta. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu peta. Peta adalah gambar atau lukisan keseluruhan atau sebagian permukaan bumi di atas bidang datar yang dapat dipertanggungjawabkan secara matematis maupun visual. Sedangkan perpetaan yaitu segala sesuatu tentang peta. Jenis-jenis peta. Yang pertama ada peta lapangan. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan keadaan atau kondisi suatu tempat dan daerah sekitar dengan skala kecil. Yang kedua, ada peta panorama. Peta panorama adalah peta yang dibuat untuk mengetahui, membedakan, dan menggambarkan keadaan daerah dari sudut pandang tertentu. Yang ketiga adalah peta pita. Peta pita adalah gambar yang dibuat dari lembaran kertas atau gulungan kertas untuk mengetahui gambaran atau laporan perjalanan suatu pengembaraan yang dibuat pada waktu mulai berangkat hingga ke tempat tujuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tanda jejak. Sebelum itu, tanda jejak itu apa sih? Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah, jalan, atau bahkan hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Macam-macam tanda jejak. Yang pertama adalah tanda jejak di atas tanah. Tanda jejak di atas tanah yaitu dengan menggoreskan atau menggambarkan pada bidang tanah yang datar dengan goresan yang agak dalam supaya tidak mudah hilang atau tertutup.
Jika membuat tanda jejak pada tanah, sebaiknya pada tanah yang lapang atau mudah terlihat. Yang kedua, ada tanda jejak dengan batu. Tanda jejak dengan batu cukup banyak digunakan oleh petualang, karena jika disusun dengan benar, tanda jejak dengan batu ini tak akan mudah hilang. Disusun dengan cara menumpuk batu dengan batu yang tidak lazim supaya mudah dilihat. Jadi dengan menumpuk batu dengan bentuk yang tidak lazim supaya mudah dilihat. Serta ditempatkan pada tempat yang tidak lazim supaya mudah dilihat. Yang ketiga, tanda jejak menggunakan ranting. Tanda jejak menggunakan ranting ini dengan cara mematahkan ranting dan membuatnya menjadi bentuk sedemikian rupa untuk menunjukkan arah ataupun kondisi daerah. Yang keempat, tanda jejak menggunakan rumput, yaitu dengan cara mengikat beberapa rumput menjadi satu bagian dan dibuat menurut fungsi penandaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membidik titik pada tiang listrik di sana. Yang berada pada sebelah barat 271 derajat. Selanjutnya saya akan membidik dahan pohon di sana. Dahan pohon kering di sana. Yang berada pada barat laut di titik 307 derajat. Selanjutnya saya akan membidik stupa masjid yang ada di sebelah sana. Yang berada di sebelah timur pada titik 76 derajat.